Pemirsa, Komando Distrik Militer 1627 Rotendao melaporkan pembantu Letnan II atau Pelda, Christian Namo, atas dugaan pelanggaran disiplin militer. Ayah mendiang prajurit 2 Luki Namo yang meninggal usai dianiaya 22 prajurit seniornya itu diduga hidup bersama seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah sejak tahun 2018. Christian Namo diduga melanggar pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena tidak menaati perintah kedinasan. Menurut Komandan Resor Militer dan Rem 161 Wira Sakti Brigadir Jenderal Hendro Cahyono, Pelda Christian sudah 2 kali diperiksa di Markas Komando Resor Militer. Pemirsa, bagaimana fakta di balik laporan dugaan indisipliner ayah mendiang prajurit 2 Luki Namo? Kita langsung tanyakan ke pembantu Letnan II Christian Namo yang sudah tersambung melalui Zoom dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Pak Kris. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Siap, selamat malam Mbak Nastiti. Baik, terima kasih Pak Kris. Sejatinya pemirsa kami juga sudah menghubungi dan Rem 161 Wira Sakti, tapi yang bersangkutan belum merespons. Begitu juga dengan Kapendam Udayana tidak kembali merespons setelah tahu tema dialog sore ini. Pak Kris, saya hanya berdialog dengan Anda saja. Kabar Anda saat ini bagaimana Pak Kris? Siap, saya posisi di Kupang dan saya semangat, kalau bisa saya lebih semangat lagi, siap. Baik, baik, terima kasih. Pak Kris, betul Anda sudah diperiksa 2 kali soal dugaan indisipliner itu? Siap, di sini saya sampaikan, saya tidak pernah diperiksa. Anda tidak pernah diperiksa sama sekali? Tidak sama sekali. Atau dimintai klarifikasi mungkin Pak Kris? Di sini saya menjelaskan pernyataan dari Bapak dan Rem. Oke. Di dalam pernyataan di media itu, Bapak dan Rem menyatakan bahwa saya melanggar disiplin keprajuritan. Dan saya juga dikatakan saya mempunyai kasus. Di sini saya Pelda Christian Namo. Di sini saya berbicara dan saya menyatakan bahwa pernyataan dan Rem itu tidak benar. Dalam arti bilang saya sudah diperiksa. Dan pada saat saya lupa tanggalnya, Mbak Nastiti, itu saya dipanggil dan Rem 2 kali. Itu akibat kronologi palsu antara Bapak dan Rem dan Bapak dan Dim. Begitu Mbak Nastiti, biar seluruh masyarakat Indonesia tahu. Baik Pak Kris, kronologi soal apa Pak? Anda dipanggil 2 kali oleh Danrem? Di sini saya jelaskan biar seluruh rakyat Indonesia tahu. Saya Tentara Nasional Indonesia, tidak bisa berbohong. Saya bukan salahkan Bapak dan Rem, tapi itu pernyataan palsu. Di sini saya mau jelaskan yang benar begini, Mbak Nastiti. Saya mulai dari almarhum anak saya meninggal tanggal 6 Agustus itu, sampai sekarang saya berjuang sendiri. Memang betul, saya anggota TNI. Tapi pada saat anak saya meninggal mulai tanggal 6 sampai detik ini, saya sebagai anggota TNI tidak secara langsung ada atasan yang bertanggung jawab datang ke saya untuk mengatakan bahwa anak saya meninggal karena apa. Dan dalam proses pengadilan pun tidak ada manusia tentara satupun datang ke saya untuk menyatakan bahwa informasi sudah sampai di mana, tidak pernah. Pernyataan dan Rem itu bohong. Begitu Mbak Nastiti. Baik, kami turut menyesalkan atas peristiwa tersebut. Pak Kris, boleh saya dijelaskan terkait pernyataan palsu itu sebenarnya apa yang dituduhkan atau pernyataan apa yang Anda sampaikan? Ya, mohon izin. Yang pertama Mbak Nastiti, itu yang awal, bukan dari yang masalah kasus saya bilang saya sudah mempunyai anak atau mempunyai apa, saya tidak tahu. Dalam arti begini, yang pertama Bapak dan Rem konferensi pers yang saya lihat dari berita, Bapak dan Rem menyatakan bahwa saya melanggar aturan disiplin keprajuritan. Itu dan Rem menyatakan bahwa selama proses kematian almarhum anak saya, bilang katanya dari pihak tentara memberitahu ke saya. Itu saya berjuang sendiri. Baik. Dan yang kedua, siap. Pak Kris. Yang kedua, siap. Baik, mohon maaf Pak Kris. Pak Kris, tadi Anda menyebutkan pernyataan palsu dan Anda dipanggil Danrem itu sudah 2 kali. Apakah itu terjadi setelah tanggal 6 November, setelah kematian Prada Luki? Iya,
Itu baru 2 hari kemarin, Mbak Siti. Dan satu lagi Mbak Siti, di situ pernyataan dan rem saya akan menyalahkan saya. Karena saya ada fokus berjuang untuk anak saya mendapat keadilan. Itu kedua, yang pertama yang itu ini Mbak Siti. Yang kedua, pernyataan dan rem mengatakan bahwa saya seorang prajurit mengatakan, saya Perda Christian menyatakan bahwa saya tidak percaya dengan pengadilan militer. Itu saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah saya kecewa dengan pengadilan militer, bukan seperti omongan Bapak dan Rem. Saya akan menyudutkan saya. Begitu Mbak Nasriti. Baik, artinya Anda benar mengatakan bahwa Anda kecewa terhadap pengadilan militer, terhadap apa selama ini sidang yang telah berlangsung, tetapi Anda tetap percaya pengadilan militer, jadi diksi itu tidak Anda ucapkan jika Anda tidak percaya. Siap, mohon izin. Saya selama anak saya meninggal, coba cari di pernyataan-pernyataan saya selama di media, mulai dari tanggal 6. Saya tidak pernah menyalahkan dari institusi TNI, karena saya masih memakai baju loreng dan saya TNI. Saya cuma mengejar para tersangka, terdakwa, dan saya mencari keadilan. Pernyataan saya semuanya, saya tidak pernah menyalahkan institusi. Jangan pernah membalikan fakta. Saya akan, dalam arti Bapak dan Rem itu saya bilang salah. Salah menyatakan. Baik. Saya tanggung jawab, dipecat pun saya siap. Baik. Dan Anda sekarang masih aktif bertugas, Pak Kris, di mana? Siap, saya juga masih aktif dan saya tidak pernah diperiksa, tidak pernah diapa. Seperti pernyataan kemarin saya lihat di media bahwa saya hari Rabu tanggal 5 itu saya diperiksa oleh POM. Itu bohong. Itu pernyataan bohong. Saya tidak pernah diperiksa. Anda belum pernah diperiksa? Baik, Anda belum pernah diperiksa, tapi Anda dilaporkan ke Denpom 19, itu betul? Saya, untuk kasus saya ini, belum pernah sampai ke Denpom. Mohon izin saya agak panjang, biar mungkin jelas, biar seluruh masyarakat di dunia tahu. Dalam arti begini, Mbak Nastiti. Pada saat kasus saya dari 2018, istri saya dengan saya sudah sering melapor ke Kodim. Tapi tidak pernah direspon dari 2018. Melapor soal apa, Pak Kris? Mohon maaf. BAPK sudah banyak. Mohon maaf, melapor soal apa, Pak Kris? Siap. Itu bilang saya ada dengan seorang perempuan. Saya nyatakan itu benar. Tapi pertanyaan saya tentara aktif. Kenapa saya dibiarkan? Saya berbuat begitu karena ada sebab akibat. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Mereka tidak pernah bertanya ke saya. Dan mereka membiarkan itu dari 2018 sampai kematian anak saya. Kenapa TNI baru angkat? Saya akan menanyakan, meminta pertanggungjawab dari mulai 2018 dan DIM sampai ke Danrem yang sekarang. Saya minta pertanggungjawaban. Kenapa saya tidak diproses? Masalah saya digantung. Anak saya meninggal baru hal ini diangkat. Saya tidak terima. Tidak diproses untuk apanya ini Pak Kris? Bahwa mohon maaf, saya ingin diluruskan kembali bahwa sejak... Kalau masalah saya sudah diketahui oleh para pimpinan, khususnya Dandim dan Danrem dari 2018. Istri saya melapor, saya juga kadang melapor, tapi tidak direspon. Untuk masalah yang tidak direspon itu adalah masalah kalau memang saya salah, saya dilanjutkan ke proses hukum. Dan di POM pun saya tidak pernah untuk masalah ini. Bapak Danrem menyatakan tanggal 5 kemarin, Bapak dan Ren menyatakan di situ bahwa saya diperiksa POM. Itu tidak benar. Masalah saya belum pernah sampai ke POM dari 2018. Saya akan mereka tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan saya. Sekarang saya balik. Dari pihak atasan yang tidak mau mengurus masalah saya. Sekarang anak saya meninggal, saya mencari keadilan. Nyawa saya lebih berharga daripada kesalahan saya. Dan kalau saya salah pun, saya jangankan siap di PDTH. Dipecat pun saya siap, tapi kalau saya salah. Saya salah karena sebab akibat dan tidak pernah diproses hukum yang jelas. Sampai saya naik pangkat sudah 2 kali, Mbak Siti. 2018 kasus, saya naik pangkat Serma 2020 dan saya naik pangkat Pelda 2025. Kalau memang saya mempunyai pelanggaran disiplin atau saya punya kasus, pasti saya tidak naik pangkat. Kan lucu, saya naik pangkat, makanya saya merasa saya tidak mempunyai pelanggaran. Kenapa baru diangkat? Siap begitu, Mbak Siti. Baik. Pak Kris, ini artinya sekaligus Anda mengklarifikasi bahwa berita di luaran bahwa yang dituduhkan kepada Anda memiliki perkawinan yang tidak sah sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 anak. Itu tidak benar. Itu adalah fitnah. Itu betul. Siap, izin Bang. Itu saya akui. Saya tidak mau berdosa. Saya akui. Tapi caranya Bapak Dandim dan Bapak Danrem, kenapa masalah saya baru diangkat? Saya pertanggungjawabkan.
Itu masalah sudah diketahui, istri saya pun dalam kondisi saat ini saya baik-baik dengan istri saya. Dan saya sudah membuat perjanjian. Pada saat dan Ren memanggil saya yang 2 kali itu, saya sebelumnya sudah membuat perjanjian Pak dengan istri saya, itu sah menurut hukum. Itu bermaterai. Dan ada saksinya, kuasa hukum saya. Itu saya tidak akan melaksanakan, maksudnya dalam arti selama kasus anak saya mencari keadilan, saya dan istri saya tidak ada masalah lain dan tidak boleh berkelahi dan tidak boleh bertengkar sampai urusan keadilan anak saya selesai. Selesai baru saya mau dihukum, mau di apapun saya terima. Perjanjian dengan ibu almarhum, dengan saya bapak almarhum. Siap, biar dan Ren juga tahu. Begitu. Baik, artinya ada perjanjian, ada kesepakatan antara Anda dan istri, tapi tidak melalui pengadilan agama, misalnya seperti itu. Tidak ada surat nikah. Ya bukan, maksudnya kasus saya, istri saya, mamanya Luki juga sudah tahu. Baik. Dan saya membuat surat perjanjian itu, surat perjanjian bunyinya, selama masalah Luki, saya tidak ada pertengkaran ataupun masalah. Nanti selesai urusan keadilan, mendapatkan keadilan untuk Luki, baru dia mau gugat cerai saya mau gugat dia, saya mau dipecat atau apapun, saya siap. Tapi tolong dalam perkara anak saya meninggal, nyawa dulu yang harus kita utamakan, keadilan dulu. Bukan seperti Dan Ren, dia mengangkat kasus selama saya. Ada apa dengan Bapak Dan Ren sehingga saat ini baru diangkat? Saya pertanyakan, ada apa? Apakah untuk pelaku harusnya kan beratnya ke saya? Begitu. Bukan beratnya ke masalah saya. Saya aja dari bela, saya merasa sebagai anggota TNI bahwa saya tidak diperhatikan oleh atasan saya, khususnya Bapak Dan Ren. Dia mencari masalah saya malah. Dan Pak Kris, apakah ini semua sudah Anda sampaikan ke Pak Danrem? Bahwa Anda tidak... Saya tidak akan sampaikan ke Bapak Danrem. Nanti kalau makanya untuk media saya bilang kalau untuk pernyataan itu silakan tanya ke Bapak Danrem. Karena saya ada fokus untuk mengurus anak saya, mencari keadilan, bukan masalah lain. Baik. Pak Kris, selama pengadilan, selama sidang berjalan, apakah hak-hak Anda selama proses Anda dituduh telah melakukan pelanggaran disiplin begitu? Apakah hak-hak Anda semua dipastikan, Pak Kris? Siap. Ya, hak-hak Anda selama ini seperti apa, Pak? Kondisi Anda selama ini seperti apa selama sidang berjalan? Kalau untuk hak saya yang mulai dari yang bilang pada saat sidang itu baru saya diberitahu surat resmi untuk mengikuti sidang sampai saat ini. Itu dan saya menyatakan di sini saya percaya dengan pengadilan militer karena saya anggota TNI. Masa saya tidak percaya seperti pernyataan Dan Ren bahwa Spelda Christian menyatakan tidak percaya dengan itu tidak benar. Yang saya katakan adalah saya kecewa karena pada saat persidangan sudah berapa kali 6 kali itu para terdakwa dan saksi juga saling berbelit. Makanya saya kecewa. Anak saya meninggal, mereka bilang tidak ada motif. Itu yang saya kecewa. Makanya saya mengatakan bahwa saya kecewa dengan pengadilan. Bukan seperti Bapak Dan Ren bilang, saya tidak mempercayai pengadilan. Itu salah. Baik, Pak Danrem mudah-mudahan nanti bisa bergabung atau setidaknya mendengar pernyataan Anda ini. Oke, saya ingin bergeser, Pak Kris. Ada kemungkinan bahwa nantinya pengadilan militer ini akan dibuka, akan berlangsung secara tertutup. Anda setuju? Tidak setuju. Kalau memang secara tertutup, tutup aja kasus ini. Biar seluruh dunia tahu. Harus terbuka. Kalau sempat tertutup, saya ayah korban yang duluan mengatakan bahwa sudahi aja ini kasus. Sudah terbuka aja masih seperti ini. Apalagi ditutup. Kalau memang dari pihak mau ditutup, saya yang mengatakan ayah korban tutup saja kasus ini. Baik, Pak Kris. Baik, Pak Kris, meskipun pertimbangan dari majelis hakim, kalaupun ya ini masih kemungkinan, ini masih dugaan. Kalaupun tertutup, itu pertimbangannya adalah banyak pernyataan dari tersangka ataupun nanti saksi-saksi yang dihadirkan itu akan semakin menyayat hati karena pernyataan mereka yang ketika melakukan penyiksaan itu sangat-sangat menyayat hati. Itu Anda tetap tidak setuju pengadilan digelar tertutup? Siap, Mbak Nasiti, begini Mbak Nasiti. Mau pelaku, mau saksi pun mau bilang anak saya ditusuk-tusuk atau dipotong-potong, saya minta sekarang, kan anak saya sudah meninggal.
Buat apa membuat pernyataan bahwa mau tertutup? Apa mau menyembunyikan lagi? Ini pernyataan saya dari ayah korban. Kalau sempat pengadilan tertutup, saya yang ngomong sudahi ini kasus. Biar saya yang mengalah. Biar masyarakat dunia tahu. Sudahi ini, biar tersangka dibebaskan saja. Jangan menutupi keadilan, saya bilang. Jangan main-main, saya bilang. Baik. Selama ini Anda selalu hadir dalam persidangan, Pak Kris, dan apakah dengan begitu banyak pernyataan dari para tersangka yang mengaduk emosi kita, bagaimana Anda menghadapi itu semua? Semakin tersangka berterus terang, hati saya semakin lega. Bukan penting dia jujur, dia mau potong-potong Luki punya badan pun tidak apa-apa. Penting terbuka. Jangan sempat pernyataan dari siapapun yang bilang tertutup. Saya kalau sempat tertutup, sudah kasusnya Luki. Biar dia mati. Biar para tersangka puas. Bebaskan mereka kalau memang itu. Biar dunia tahu ternyata keadilan begini. Saya mau terbuka sampai putusan vonisnya harus terbuka. Berani dia berubah, saya bilang sudahi. Saya mengalah, biar saya berdoa di kuburannya Luki sudah. Lu meninggal sudah, biar Tuhan yang membalas. Karena pengadilan dunia tidak jelas. Siap, itu aja. Baik. Pak Kris, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali usai azan maghrib berikut ini. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ayah dari almarhum Prada Luki, pembantu Letnan II Christian Namo yang sudah tersambung melalui Zoom dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pak Kris, kita lanjutkan. Untuk saat ini semakin beredar di media bahwa tuduhan indisipliner yang disematkan kepada Anda itu semakin serius. Apa upaya Anda selanjutnya? Siap. Di sini saya sudah dengan kuasa hukum saya. Saya sudah bersama kuasa hukum saya yang bernama Rika Permatasari. Ini surat kuasanya. Baik, itu baru hari ini ya Pak surat kuasanya ya? Iya, maksudnya saya baru ini, siap. Boleh mundur sedikit Pak, dari supaya tidak blur gambarnya? Siap, dari kemarin tanggal 5. Boleh. Baik, ini adalah kantor hukum yang ditunjuk oleh Pak Kris. Tadi pengacaranya atas nama Ibu Rika Permatasari. Apa saran dari Bu Rika terhadap dugaan indisipliner Anda, Pak Kris? Ya, di sini dari kuasa hukum saya sudah melaksanakan press conference. Baik. Terus yang kedua, kuasa hukum saya sudah melaksanakan membuat surat permohonan RDP ke Komisi 1. Komisi 1 DPR RI. Baik. RDP. Ya. Siap. Kapan itu Pak Kris rencana RDP dengan Komisi 1? Siap, itu waktunya belum tahu. Nanti dari kuasa hukum yang Ibu Rika yang ini. Dia baru melayangkan surat. Dan yang ketiga, permohonan perlindungan hukum dan psikologis. Terus yang ketiga, yang keempat, melaporkan pengaduan resmi ke Komnas HAM. Dan yang terakhir, membuat somasi kepada Bapak dan Rem. Suratnya ada. Semua sudah dibuat. Somasi kepada Bapak dan Rem atas pernyataan beliau. Baik. Meskipun somasi itu serius sekali Pak Kris, dan nanti bisa jadi Anda di PTDH-kan. Itu Anda sudah siap? Saya siap. Kalau saya salah, saya siap. Saya tahu aturan. Karena saya bawahan, saya mengikuti aturan. Nanti semuanya berhubungan dengan tim kuasa hukum saya, Ibu Rika. Baik. Permatasari. Baik. Kapan rencana pertemuan dengan pengacara Anda, Pak Kris? Nanti pengacara saya melalui surat nanti. Baik. Semuanya melalui surat. Baik, apakah pengacara Anda, Bu Rika Permatasari, meminta Anda untuk tidak banyak bicara dengan media saat ini? Ya, betul. Mulai saat ini mungkin saya terakhir dengan Banastiti, mulai besok saya akan diam dan semua saya serahkan kepada Ibu Rika.
Permatasari. Anda siap untuk diam, Pak? Anda siap untuk diam dan tidak berkata untuk kemenangan atau kebaikan atau semua proses yang Saya ada di siap persidangan diam. saat ini Anda akan diam? Aturan. Baik. Baik. Anda tidak akan merasa rugi jika Anda diam? Saya diam dalam arti saya sudah punya tim kuasa hukum. Ini tim kuasa hukum, kantor hukum, law office, Rika dan timnya. Siap. Baik. Atas ini saya tunjukkan ulang lagi biar seluruh orang percaya. Boleh mundur sedikit, Pak Kris? Siap. Baik. Baik. Gambarnya tidak terlalu jelas, tapi kita sudah menangkap maksud Anda. Siap. Ya, sudah bermaterai ya. Baik. Cukup Pak Kris, terima kasih. Kalau kita bicara terkait nanti, ternyata dugaan indisipliner itu akan terus begitu ya, terus berlangsung terkait dengan pemeriksaan, terkait dengan saksi, berkas-berkas. Apakah Anda juga siap untuk menghadapi itu semua? Siap. Karena ini kasus dari 2018, saya tegaskan ulang, kalau memang betul saya melanggar, kenapa saya naik pangkat? Naik 2018 saya sudah 2 kali naik pangkat, Mbak Siti. 2018 dibilang saya kasus, 2020 saya dari Serka ke Serma. Barusan kemarin 110 saya dari Serma ke pembantu letnan 2. Ya. Karena pernyataan dan rem saya punya kasus. Saya sudah naik pangkat 2 kali. Namanya di TNI kalau kita punya masalah sedikit pun pasti akan ditunda. Buktinya saya naik terus. Saya sesalkan kenapa kasus saya 2018, 2025 anak saya meninggal baru diangkat kasus dibesar-besarkan. Ada apa? Itu yang saya pertanyakan. Apakah anak saya meninggal harus saya diam? Harus saya diam aja begitu? Ini kan keadilan, Ibu. Hak asasi manusia, hak hidup anak saya sudah dirampas. Hak berbicara saya mau ditutup. Alteko aja mulutnya kalau bilang mau tutup saya. Ini hak asasi manusia, hak bicara, hak hidup. Apakah saya harus diam? Saya salah, saya siap dihukum. Apapun saya siap dihukum. Tapi tolong, kasus yang sudah lama, jangan karena kematian anak saya, baru sekarang saya pertanyakan, ada apa Bapak dan Rem? Pak Kris, ini mohon maaf sekali lagi, ini artinya Anda sekaligus mengklarifikasi bahwa sejak tahun 2018 tidak benar bahwa Anda, mohon maaf sekali lagi, hidup satu rumah dengan perempuan yang bukan istri Anda atau terikat dengan perkawinan yang sah, itu tidak benar? Siap izin, saya jelaskan agak pelan, saya suaranya pelan. Begini Ibu, dari kasus awal tuh, karena sebab akibat saya mulai 2012. Dan sampai saat ini anak saya meninggal 2025, sekarang tanggal 6 November 2025, saya menyatakan bahwa itu benar. Saya seperti itu. Tapi yang saya sayangkan, kenapa kasus saya 2018, 2025 anak saya meninggal, baru sekarang Bapak dan Rem menyatakan saya kasus. Sedangkan hidup saya selama ini dengan istri saya, mamanya Luki, itu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tidak ada laporan dari istri saya melaporkan saya punya bilang perempuan lain dan saya punya anak. Tidak pernah. Kenapa Bapak dan Rem yang mengangkat kasus ini? Kan itu kasus pribadi saya. Kalau menurut dinas saya, kenapa tidak ditindaklanjuti saya dihukum? Nah, itu yang saya pertanyakan. Ada apa Bapak dan Rem baru saat ini diangkat? Tanda tanya besar buat keluarga dalam kematian anak saya. Ada apa? Itu yang saya harus kejar terus ke Bapak dan Rem. Itu yang saya sampaikan. Biar betul saya seperti itu dikatakan. Tapi kenapa baru diangkat sekarang? Ada apa Bapak dan Rem? Itu yang saya harus kejar. Pak Kris, Prada Luki berapa bersaudara? Saya almarhum anak kedua. Anak kedua kakaknya Lucy perempuan, almarhum baru adiknya lagi 2. Begitu Mbak Nasir. Jadi Anda 4. Dengan siap, anak saya 4 ya? Meninggal, dibunuh oleh TNI. Siap. Baik, dan itu kan persidangan masih akan berlanjut. Kita juga akan terus mengawal proses pengadilan militer itu. Pak Kris, artinya... saya percaya hukum akan tegak. Siap. Baik,
Artinya bahwa berita di luaran, tuduhan bahwa Anda memiliki 2 orang anak lagi selain 4 yang tadi sudah Anda sebutkan, itu benar atau tidak? Itu betul. Saya nyatakan betul, tapi saya sesalkan. Kenapa Bapak dan Ren baru angkat sekarang? Saya sudah naik pangkat 2 kali. Saya, kalau memang kasus saya diangkat, saya akan meminta pertanggungjawaban komandan saya yang dulu. Kenapa kasus saya dibiarkan? Mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena mereka tidak mau mereka takut salah. Itu kalau menurut saya. Baik. Saya akan pertanyakan tanggung jawab dan Ren dari 2018. Saya minta pertanggungjawaban. Aturan saya salah, saya menyatakan iya. Dan saya meminta pertanggungjawaban. Kenapa kasus saya dibiarkan? Baik. Pak Kris, saya ingin kembali ke penunjukan kantor hukum termasuk pengacara atas nama Ibu Rika Permatasari. Ada 5 poin tadi yang Anda sebutkan. Ada rencana untuk melakukan RDP dengan Komisi 1 sebagai mitra dari TNI begitu. Kemudian juga ada rencana untuk melapor kepada Komnas HAM. Apa saja yang Anda siapkan untuk melakukan serangkaian pertemuan itu, Pak? Itu dari kuasa hukum saya. Kalau untuk suratnya mungkin saya bisa berikan kepada ini yang di sini biar dipelajari. Semua surat sudah dibuat. Kalau untuk poin-poinnya saya tidak tahu. Ini mengajukan itu karena pernyataan dan rem yang merugikan pribadi saya. Saya tentara tapi pribadi saya sebagai hak asasi manusia dirugikan. Kalau aturan saya siap mengikuti. Apapun sanksinya saya siap. Baik. Begitu. Termasuk dipecat sekalipun ya Pak, karena Anda akan mengirim somasi terhadap komandan Anda kepada Danrem. Ya, itu kalau saya salah, siap. Pada Siti, saya seorang kesatria. Benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Apabila saya salah, saya siap. Tapi kalau saya tidak salah, saya tidak akan terima. Siap. Aturan tentara saya lebih paham. Dan saya tidak pernah melanggar. Saya dari pangkat merah seperti anak saya sudah naik pangkat 9 kali, Mbak Rizka. Saya tidak pernah melanggar. Jangan karena kasus kematian anak saya, mau dicari salah saya. Saya sudah mengaku saya salah, saya punya anak 2, punya istri. Mereka tidak puas, masih mengejar saya lagi. Itu yang saya pertanyakan. Ada apa 2016 anak saya meninggal baru diangkat? Saya pertanyakan, saya minta pertanggungjawaban. Baik, ya, artinya kalau boleh saya simpulkan, Pak Kris, tuduhan disiplin ini sebenarnya berhubungan langsung dengan kematian Prada Luki, dengan kematian almarhum, dan bukan pada aturan kedinasan yang Anda langgar. Siap, mohon izin, jangan mencampur masalah pribadi dan masalah kematian anak saya. Saya sudah pernah menyatakan kepada Bapak dan Rem, sudah dipanggil, tapi izin pernyataan Bapak dan Rem, saya diproses di POM itu bohong. Dan Bapak dan Rem cuma panggil saya, mungkin karena kasus kematian anak saya, makanya saya diangkat kembali. Saya bilang, izin Bapak dan Rem, selesai kasus anak saya dulu mendapat keadilan atau tidak, baru Bapak proses saya masalah pribadi saya. Karena saya lebih mengutamakan anak saya meninggal dibunuh oleh TNI. TNI dalam arti oknum 22 orang. Dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya menyerang institusi TNI dan juga saya menyerang oknum yang membunuh anak saya secara biadab. PKI, saya tentara, saya TNI kecewa. Merusak nama baik TNI. Begitu, dihukum sebenarnya hukuman mati. Saya cuma 2, mati dan pecat. Entah mau pakai pasal berapapun, mati dan pecat. Saya akan kejar terus. Itu Mbak Siti. Pak Kris, Anda nggak takut sekarang kita on air secara nasional dan Anda bisa didengar, seluruh rakyat Indonesia bisa mendengar, tapi setelah ini Anda diminta diam oleh pengacara Anda yakin bisa diam untuk tidak menyuarakan hati Anda selanjutnya? Saya bukan masalah, kalau manusia mau diam, kan dia mati. Mati berarti dia sudah tidak bersuara. Tapi saya berbicara ini kan hak asasi saya sebagai manusia. Kecuali saya melanggar aturan, saya menyinggung atau apa. Saya tetap berbicara. Berbicara dalam arti saya masih hidup. Nah, begitu. Bukan bilang saya mau melawan. Saya tetap berbicara. Karena saya punya mulut. Siap. Baik. Pak Kris, apa terakhir harapan Anda sebelum kita tutup dialog ini? Apa harapan terbesar Anda atas tuduhan atau dugaan indisipliner yang Anda lakukan ini? Siap. Kalau saya sebagai manusia, itu manusia punya hak dasar, hak asasi manusia. Siapapun mau bekerja apapun, mau dia siapapun namanya manusia, dia punya hak.
Dan saya juga anggota TNI, saya tahu aturan. Tolong saya mohon kepada bapak-bapak pimpinan saya dari tingkat Dandim dan Rem, Panglima Kodam 9 Udayana, Kasat, Bapak Kasat, Bapak Panglima dan Bapak Presiden. Saya mohon tolong kaji lagi kasus kematian anak saya. Karena kasus kematian anak saya ini saya mencari keadilan saja, saya dicampur dengan masalah pribadi. Baik. Itu yang saya tidak suka. Siap. Baik, Tolong jangan campur masalah urusan anak saya meninggal, saya cari keadilan dengan masalah pribadi. Baik. Siap, begitu Mbak Baik. Rasuki. Termasuk juga jika kita meruntut kembali jurisprudensi kasus-kasus serupa yang terjadi yang diselesaikan di pengadilan militer, itu biasanya putusan lebih ringan. Sekarang putusan atau ancaman vonis hukumannya nanti hanya 9 tahun. Anda juga sudah bicara banyak di media bahwa Anda tidak akan terima hukuman sependek itu. Tapi kemudian juga yang terjadi selama ini putusan selalu lebih ringan, Pak Kris. Apa pendapat Anda? Bagaimana Anda bersikap terhadap itu? Saya dari awal kematian anak saya sudah bersumpah di depan mayat anak saya. Saya akan biarpun kamu mati, dibunuh, dibantai, di apapun, mau pakai pasal berapapun, hukuman saya cuma 2. Hukuman mati dan pecat, atau hukuman paling berat. Kalau sempat memakai pasal apapun cuma 9, saya akan gali kubur anak saya. Dan saya akan otopsi. Saya akan otopsi dan saya akan memakai dokter yang netral. Itu dari saya. Netral dalam arti tidak ada yang intervensi. Tidak ada yang bermaksud jahat. Mungkin saya sudah pernah di media banyak, saya sudah nyatakan itu, Mbak Siti. Siap. Sejauh ini ada ancaman untuk Anda pribadi dan keluarga, Pak? Saya yakin saya punya Tuhan. Biarpun mereka mengancam saya, tidak apa-apa. Saya pribadi, saya akui saya salah, tapi nyawa tetap saya perjuangkan. Saya mau dibunuh, di apapun saya siap. Apabila saya di dunia saya tidak mendapat keadilan, saya dibunuh dan saya mati yang pertama saya akan menghadap Tuhan dan tolong Tuhan taruh saya di depan pintu neraka. Saya akan tunggu mereka. Saya di dunia saya dibunuh, di pintu neraka saya akan menunggu mereka. Baik. Biar di neraka baru saya bantai mereka. Pak Kris, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap pengadilan akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Pelda Kristianamo, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat selalu. Siap. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.